Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke next slide, saya mau bertanya, kira-kira masalah komunikasi apa yang tadi kita lihat di video? Ada yang bisa menjawab kah? Kan? Terlalu fokus main handphone. Oh, fokusnya. Apalagi? Salah paham, Ibu. Salah paham. Oke, salah paham. Lalu apalagi? Terlalu asik dengan dunianya sendiri, Bu. Terlalu asik dengan dunianya sendiri. Oke. Ya, pintar-pintar semua di sini. Ada begitu banyak alasan ya. Baik. Jadi masalah tadi itu mewakili satu masalah di mana komunikasi yang ada itu karena tidak ada fokus satu dengan yang lain. Tidak ada ketertarikan satu sama yang lain. Jadi satu dengan yang lain mempunyai satu ketertarikannya sendiri dengan dunia masing-masing. Dan saya percaya kondisi tadi sering kita lihat kan. Bahkan kita juga sering alami. Suami kita lagi ngobrol, kita main HP. Atau sebaliknya, ya. Mahasiswa lagi ngajak ngomong dosen, tapi ternyata dosennya lagi gimana? Sorry. Ternyata dosennya juga lagi main HP. Maksudnya bukan main HP, tapi mungkin masih ada urusan dengan handphonenya, dengan komunikasi dengan orang lain. Ya, seperti itu masalahnya. Yang berikutnya ini adalah salah satu contoh. Pernah ada satu contoh yang menurut saya juga lucu ya. Jadi ini salah satu contoh masalah komunikasi dalam tulisan. Jadi yang sering GoFood, ini kan kita berinteraksi dengan abang Gojek. Ya, lalu belanja kue ulang tahun nih lewat GoFood. Nah, Gojeknya bilang gini, saya mau ke ATM dulu ya. Itu di situ tulisannya gimana? Nah, lalu kata pemesannya gimana? Masih picking up food, Pak. Oh, oke, Mas, ditunggu ya. Siap, Pak. Ternyata kue yang datang bukan seperti yang diharapkan. Tetapi tulisannya picking up food. Semoga ini tidak terjadi. Karena apa? Yaitu tadi, karena di dalam kita berkomunikasi dengan tulisan ada banyak ketidakjelasan. Saya mau ke ATM dulu ya kan ke ATM. Terus itu tulisannya gimana? Ini nggak nyambung juga ya. Masih picking up food, Pak ya. Seperti itulah ya. Itu seringkali kita komunikasi di WhatsApp misalnya itu sering terjadi kesalahpahaman. Karena yaitu tadi poorly written communication. Yang berikutnya nih kita lihat ya video kali ini. Sebentar, sorry. Oke, masalah komunikasi tadi apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Perbedaan bahasa, Ibu. Perbedaan bahasa, Bu. Iya, perbedaan bahasa. Yang satu bahasa Cina, yang satu bahasa Inggris. Selain itu apa lagi? Dari sisi apa? Adanya fakta kemungkinan penundaan penerbangan atau terhalang si Bapak itu lanjut penerbangan, Bu. Bukan itu, maksudnya ketika tadi film tadi disampaikan ada masalah tentang apa? Kira-kira dari apanya? Kan tadi kita belajar body language, Bu. Nah, dari body language bisa dari apa lagi? Attitude, dari sikap, ya. Dari sikapnya nggak ada sopan santun. Sekalipun kita berbeda bahasa, ketika kita menemui seseorang dari negara yang berbeda dengan kita, pastinya kita, walaupun kita nggak berbahasa, tapi body language kita menunjukkan bahwa kita menghormati lawan bicara kita ya kan, dengan senyum, dengan sapa hello gitu kan, atau kita berjabat tangan ya, kita mengucapkan satu kata hai atau apa ya, yang memang dimengerti oleh semua orang seperti good morning, seperti itu. Tapi ini dari sikapnya saja sudah terlihat arogan ya, udah sombong sekali. Oke. Filmnya sebetulnya lucu, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oke ya. Nah, kalau kita nonton film penuh nanti nggak selesai-selesai. Oke. Ini ada kasus, saudara. Ini kasus yang nyata, ini contoh lain ya. Ini ada kasus nyata di mana di Twitter itu ada postingan pembicaraan antara mahasiswa dengan dosennya. Ya, nih si mahasiswanya udah sopan nih. Assalamualaikum, maaf ya mengganggu waktunya Bu, izin bertanya ya, untuk draft skripsi saya kirim,
Apakah ada yang harus saya perbaiki? Akan saya perbaiki secepatnya ya Bu, terima kasih. Sudah diperbaiki, kata dosennya. Kalau sudah, saya ACC aja. Sudah Bu, saya sudah kirim skripsi yang sudah saya perbaiki ke Ibu. Kira-kira kapan saya bisa menunggu Ibu untuk tanda tangan di lembar persetujuan ya Bu? Terima kasih. Loh, kok kamu ngatur saya? Etika kamu di mana? Baca SMS yang kamu kirim. Oke, bye. Maaf Bu, saya tidak bermaksud begitu. Jangan SMS saya lagi. Maaf Bu, saya nggak bermaksud untuk mengatur. Maaf sekali Bu. Maaf Bu, saya tidak bermaksud untuk mengatur. Nah, saudara, ini di Twitter, ini pengalaman nyata antara dosen dengan mahasiswanya. Ya, saya berharap tidak ada dosen yang seperti ini. Saya yakin tidak ada dosen yang seperti ini di STTK Taros ya. Semuanya helpful, membantu, betul? Semuanya ramah. Oke, nah, hambatan-hambatan ini yang seringkali terjadi. Kenapa? Karena memposisikan, jadi gini saudara, memposisikan diri seolah-olah sedang berhadapan muka secara langsung antara komunikator dengan komunikan itu merupakan kunci yang tepat dalam berkomunikasi lewat pesan yang singkat. Komunikator maupun komunikan dapat memperhatikan norma dan etika yang baik. Kesepakatan waktu juga menjadi hal penting dalam etika komunikasi. Nah, dengan seolah-olah berhadapan langsung, persepsi kita dalam berkomunikasi itu akan tetap mengindahkan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menulis, bagaimana kita menetapkan waktu dan sebagainya. Dalam proses komunikasi, sense of human atau kepekaan manusia terhadap lawan bicaranya turut mempengaruhi proses interpretasi terhadap sebuah pesan. Ya, jadi hati-hati ketika kita menchat, melakukan percakapan di WhatsApp. Jangan sampai terjadi seperti hal ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita tadi udah belajar ilmu-ilmu komunikasi. Ada begitu banyak teori-teori yang bisa kita pelajari di buku. Ada yang menyatakan ada 5, ada 10, ada 12, ada banyak sekali. Tapi kalau kita lihat kilas balik dari awal, rusaknya komunikasi itu berawal dari Taman Eden, di mana ada di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 itu mengisahkan tentang percakapan antara ular dengan Hawa dan Adam. Ya, nanti bisa dibaca di rumah. Jadi, rusaknya komunikasi di awal-awal berawal dari Taman Eden. Ya. Nah, iblis juga ingin bicara dengan manusia. Ya. Jadi bukan hanya Tuhan atau Allah yang ingin bicara dengan manusia, iblis pun pengen bicara dengan kita. Iblis telah mengambil inisiatif untuk berbicara kepada Hawa. Allah mau bicara kepada kita, demikian juga iblis. Itu sebabnya pada zaman Israel, nabi-nabi palsu sering bicara dengan penuh keyakinan. Oh, Allah telah mengatakan ini dan itu kepadaku. Mereka mengutip Allah, padahal mereka sedang menyesatkan bangsa Israel. Nah, sebagai umat Kristen, kita sering berkomunikasi dan kita sering berdoa dan komunikasi dengan Allah. Tapi waspada, kita harus bisa membedakan apakah komunikasi itu berasal dari Allah atau dari iblis. Dalam kenyataannya, iblis itu sangat senang bicara kepada banyak orang Kristen, terutama kepada pengkhotbah. Jadi hati-hati kepada kita semua, ya. Oke. Nah, metode iblis ini adalah menaburkan bibit keraguan di dalam hati manusia terhadap Allah. Ya, di dalam kisah tentang Hawa dan ular, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis tidak berbicara tentang hal lain, tapi langsung menuju topik tentang perintah Allah. Iblis memberi Hawa informasi mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iblis tahu bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk manusia, maka ia ingin melakukan segala sesuatu untuk memasang perangkap agar manusia tidak akan menikmati apa yang telah Allah siapkan bagi manusia dengan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu iblis melanjutkan pembicaraannya kepada Hawa dengan berkata apa? Oh, sekali-sekali kamu tidak akan mati ya. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perhatikan di sini bahwa Allah memberikan kepada Adam dan Hawa adalah 2 pesan. Yang pertama, tidak boleh makan. Yang kedua, maut pasti datang kalau kamu makan. Tapi iblis memberikan Hawa 3 pesan.
Yang pertama apa? Boleh makan. Yang kedua, tidak akan mati. Yang ketiga, setelah makan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pesan pertama dan kedua sama sekali menyangkal kedua pesan Allah. Bukan hanya itu, iblis bahkan memberikan pesan ketiga dan membuat orang berpikir bahwa Allah sengaja menyembunyikan pesan ini dan tidak ingin kita tahu. Seolah-olah ular berkata, mari saya beritahu Anda. Sesungguhnya Allah itu sangat egois, kata iblis ya. Dia tahu bahwa ketika Anda makan buah ini, Anda akan menjadi seperti dirinya. Itulah alasan kenapa Allah tidak ingin Anda memakannya. Untuk mencegah Anda makan, Allah memakai maut untuk mengancam dan menyamarkan dirinya sebagai orang yang baik terhadap Anda. Jadi hati-hati, iblis pun tidak hanya berbicara kepada Hawa, tapi iblis juga berbicara kepada kita lewat hati nurani kita, lewat pikiran kita, lewat hati kita. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, metode komunikasi Allah dalam perjanjian lama itu menampakkan diri kepada beberapa orang secara langsung atau dalam penglihatan dan mimpi melalui para nabi, imam, malaikat, atau gulungan kitab. Dia bahkan menulis pesannya di dinding dan di loh batu. Tapi salib memulihkan komunikasi manusia dengan Allah, juga manusia dengan sesamanya. Yesus ini adalah komunikator terbaik yang menjadi contoh dalam berkomunikasi dengan Allah dan manusia. Segala komunikasi yang berarti beralaskan kepada Yesus, Yohanes mengemukakan dalam suratnya kepada Gaius bahwa komunikasi harus beralasan, kasih dalam kebenaran. Kebenaran ini dimiliki bersama dan dipercayai oleh setiap pihak dan dengan demikian menjadi dasar dari segala komunikasi yang berarti. Komunikasi manusia dengan Allah sudah diteladani oleh Tuhan Yesus. Di mana Yang pertama ini di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Lalu Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri menunjukkan komunikasinya lewat segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk kita bisa bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita, ya. Jadi Allah berkomunikasi lewat firman-Nya. Nah, Allah juga mengajar hal yang sangat penting, yaitu ketika Tuhan Yesus sendiri sujud dan berdoa ya di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Artinya apa? Tuhan ini mengajarkan ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita tidak berkomunikasi meminta hak kita, meminta keinginan-keinginan kita. Tapi justru Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah seperti yang ku kehendaki Bapa, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi kita menyerahkan kepada keputusannya Tuhan. Ya, dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berkomunikasi dalam doa. Doa yang tidak seperti orang munafik. Doa di mana ada keintiman, ya. Masuklah ke dalam kamarmu, ini bicara soal bukan cuma bicara soal physically suatu ruangan, tetapi dalam arti di mana kita memiliki keintiman dengan Tuhan, ya. Lalu kita juga berdoa jangan bertele-tele, dan Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Ini adalah komunikasi yang Yesus ajarkan kalau kita berkomunikasi kepada Allah, ya. Nah, komunikasi tidak pernah bisa lebih efektif daripada sumbernya. Yesus itu berkomunikasi sedemikian rupa sehingga orang-orang kagum pada otoritas, kuasa, dan wawasannya yang benar. Beberapa aspek kunci dari pelayanan Tuhan Yesus adalah memenuhi kebutuhan yang dirasakan orang lain dan menggunakan prinsip-prinsip membangun hubungan. Salah satu contohnya dengan makan bersama. Rasa kebersamaan ini sangat penting. Kita juga harus belajar bagaimana mendengar pola berpikir dari orang lain, khususnya orang di luar Kristen. Dan juga ini kita lakukan kan, ketika kita persekutuan doa, kita pulang dari gereja, kita sama-sama senang sekali untuk makan ya. Jadi yang senang makan-makan tidak cuma orang Manado, bukan cuma orang orang Batak, kumpul-kumpul, makan-makan. Nah, kita orang-orang Kristen ini senang makan-makan. Kenapa? Tuhan Yesus pun senang makan-makan ya. Karena apa? Tuhan Yesus mau membangun satu hubungan lewat komunikasi. Nah, di sini dilihat bahwa kita lihat ya, Tuhan Yesus sendiri seorang orator yang hebat. Dia duduk di perahu dan menggunakan sifat akustik dari garis pantai terdekat berbicara kepada ribuan orang. Dia ini mengajar lebih dari 4.000 orang selama 3 hari pada kesempatan lain. Contoh narasi khotbah di bukit tidak membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak membutuhkan waktu lebih dari 7 menit untuk dibacakan dengan lantang. Jadi dia pasti melakukan sesuatu. Jadi gini saudara, maksudnya ketika kita membaca Alkitab, ya,
pengajaran yang Yesus sampaikan, khotbah di bukit itu, yang berbahagialah orang yang miskin dan seterusnya, kita membacanya aja 7 menit. Tapi apakah betul-betul 7 menit yang disampaikan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Yesus pasti tidak mungkin bicara hanya 7 menit. Dia pasti melakukan sesuatu yang lain. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan belajar dasar menjadi komunikator yang baik menurut Alkitab. Yakobus 1 ayat 19. Ya, semua orang harus cepat mendengar. Maksudnya menyimak dengan fokus. Bicara. Ya, hindari menyela atau mencoba mengalihkan pembicaraan ke masalah kita. Lambat untuk marah. Maksudnya memberikan umpan balik dengan lembut. Dale Carnegie di dalam bukunya How to Win Friends and Influence People itu menyatakan bahwa you can make more friends in 2 weeks by becoming a good listener than you can in 2 years trying to get other people interested you. Maksudnya apa? Kita ini bisa dapetin banyak teman dalam 2 minggu saja kalau kita jadi seorang pendengar yang baik, ya, daripada kamu ini selama 2 tahun mencoba untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau punya banyak teman, salah satu kuncinya adalah kita menjadi seorang yang menjadi pendengar yang baik, ya. Nah, lihat di sini, semua punya lidah, pasti punya, ya. Ini lidah ini Tuhan ini kasih ajaib, ya. Coba ada yang baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 8. Ada yang baca? Sorry, kalau enggak baca slide ini aja. Salah satu peserta baca. Ayo. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 3:8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Amin, makasih ya untuk bisa membacakan. Nah, kita memiliki 2 telinga dan hanya 1 lidah, ya, agar mereka lebih banyak mendengar daripada berbicara. Telinga selalu terbuka, selalu siap menerima instruksi. Tetapi lidah dikelilingi oleh 2 baris gigi, tuh, untuk melindunginya dan menjaganya dalam batas yang tepat. Di sini ada istilah let your tongue out of its cage only when necessary. Artinya apa? Kandangin dulu itu lidah kita. Kandangin, ya. Dikeluarinnya nanti kalau memang diperlukan atau pada saat yang tepat. Ya. Mau lidah kita dikandangin, Saudara? Mau? Ya. Nah, kalau belajar dari komunikasi, Alkitab sudah mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi. Ya, Alkitab kita ini luar biasa, Saudara. Alkitab ini bukan cuma bercerita tentang Adam, Hawa, Nabi Nuh, ya, Yunus di perut ikan, tentang Rasul Paulus, tentang Tuhan Yesus, tapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkomunikasi. Ya, ini untuk mempersingkat waktu bisa dilihat ya ayat-ayat ini ya. Ya. Contohnya aja nih, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, kita tahu maksudnya bahwa kita harus mendengarkan dulu dengan baik, ya. Ada lagi perkataan yang tepat waktunya. Ada lagi tentang menimbang jawaban. Ada yang buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ada yang jangan membangkitkan perkara. Ada yang dari mulut kita yang satu jangan keluar berkat dan kutuk. Ya, nggak boleh itu. Demikian juga perkataan kotor, kosong dan sembrono. Ya, jawaban yang lemah lembut, wah, menahan bibirnya berakal budi, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Janganlah kita saling menghakimi, hendaklah perkataanmu sedikit, seperti itu ya. Percakapan bodoh tuh jangan, ya. Oke. Jadi
kalau yang saya sajikan di slide ini mungkin hanya sedikit ayat, tapi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat tentang komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi. Nah, pesan yang kita sampaikan itu punya karakteristik. Ya, karakteristik pesan yang efektif itu apa sih? Yang pertama tuh pesan tuh harus jelas. Ya, pesan harus jelas. Yang kedua, pesan harus benar. Jadi informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar, ya. Dan harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Pesan juga harus lengkap, ya. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, tidak dapat mengambil keputusan. Pesan itu harus tepat, ya, harus pendek, ringkas, seperti itu, sehingga orang lain bisa memahami. Ya, pesan itu juga harus mempunyai keandalan, di mana pengirim harus yakin bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Oke, pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Jadi kalau saudara diminta untuk berkhotbah, ya, saudara harus tahu dulu audiens saudara ini apakah bapak ibu keluarga, ataukah komisi wanita, ataukah komisi bapak-bapak atau anak-anak. Jangan sampai ketika kita menyampaikan firman kepada anak-anak, bahasa kita bahasa untuk dewasa yang tentunya tidak dimengerti oleh anak-anak, ya. Sender's courtesy, pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Ya, demikian juga tadi yang seperti saya bilang bahwa di dalam berkomunikasi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita juga harus melihat kondisi keadaan tempat di mana kita berbicara. Seandainya Bapak Ibu diminta bicara di pedesaan, pasti Bapak Ibu akan berbeda dengan berkhotbah di kota, ya, karena bahasa yang mereka pakai sangat-sangat sederhana. Jadi pesan itu harus disampaikan dengan efektif. Oke. Nah, komunikasi efektif apa sih? Dari tadi kita bicara komunikasi efektif, komunikasi efektif. Saya rasa semua tahu komunikasi efektif itu, ya. Tapi yang mendasari adalah komunikasi efektif itu komunikasi menurut cara Tuhan, ya. Jadi komunikasi yang hebat itu komunikasi yang dimulai dari hati. Hati adalah ruang kendali pikiran dan tubuh. Penting menjaga hati, ya. Kata-kata dan tindakan mengalir dari hati kita. Jadi webinar kita pada sore hari ini tidak sedang membahas tentang bagaimana sih kita mengkomunikasikan di media sosial. Maksudnya begini, bagaimana sih teknik-teknik kita membuat suatu komunikasi supaya gereja itu bisa terkenal. Kita tidak membicarakan teknik, tapi kita membicarakan bagaimana pesannya, esensi pesan itu, yaitu menjadi pesan yang efektif menurut cara Tuhan, ya. Nah, di sini ada 3 prinsip efektif komunikasi. Tadi kan kalau dibilang efektif komunikasi itu efektif apa sih? Apa sih komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang sesuai dengan caranya Tuhan, yaitu ini, saudara. Kalau mau kita singkat, ya, efektif komunikasi itu ada 3 hal di sini: assertiveness, inquiry, empathy. Ya, ini nanti akan saya jelaskan sedikit. Ini dari seorang ahli teolog yang bernama Lynn M. Babb. Ini dia mengutarakan ini 3 hal ini, ya. Yang pertama itu adalah tadi apa? Empati. Nah, empati adalah salah satu komponen dari belas kasihan, ya. Empati digerakkan oleh rasa sakit atau kebahagiaan orang lain dan merespon dengan cara yang dimaksud untuk meringankan penderitaan mereka dan mendorong perkembangan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nanti ada di cerita Lukas 13 ayat 10 sampai 17, Yesus itu berempati kepada seorang ibu yang bungkuk, ya, selama berapa tahun nih? 12 tahun, ya. Oke. Nah, hai ibu, penyakitmu telah sembuh, ya. Yesus menunjukkan belas kasihnya yang besar. Ya, dia tergerak oleh situasi dan mengambil tindakan untuk membuat menjadi baik, menjadi sembuh, ya. Nah, kombinasi dari tergerak secara internal dan kemudian bertindak sebagai tanggapan adalah inti dari empati. Jadi nggak cuma sekedar yang, kasihan ya orang itu, ya lo kasihan lo, kasihan lo, tapi kita nggak melakukan apa-apa, ya itu yang nggak benar, ya. Oke. Nah, beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk melatih keterampilan kita berempati adalah berusaha mendengarkan orang lain tanpa menyela. Perhatikan bahasa tubuh,
Cobalah memahami orang, ya, ajukan pertanyaan. Bayangkan diri Anda dalam posisi orang lain. Nah, berbahagialah kita nih yang wanita. Kenapa? Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan gender dalam pengalaman dan ekspresi empati menunjukkan bahwa wanita ini mendapatkan skor yang lebih tinggi, ya. Jadi empati wanita tuh lebih tinggi daripada pria. Ini menurut penelitian, ya, penelitian dari De Gelber, ya. Tapi kalau menurut perkataan Tuhan apa? Yang empati siapa sih? Emang cuma wanita aja? Enggak dong. Kita semua harus memiliki empati, ya. Ingat ya, yang pertama empati. Nah, yang kedua ini adalah inquiry. Apa itu? Nah, inquiry itu adalah pertanyaan, ya, yang menyelidiki, ya. Jesus was a master of question. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri adalah masternya dari pertanyaan, ya, dari orang yang selalu bertanya, ya. Yesus memiliki kemampuan yang luar biasa untuk segera memusatkan perhatiannya pada kebutuhan khusus setiap individu. Hal ini menyebabkan hubungan langsung dan keterlibatan. Oke, jadi Tuhan Yesus sendiri, ini ada contoh-contohnya, ya. Pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus itu untuk pengajaran, pengujian, untuk percaya, memproklamirkan dan menegur, ya. Contohnya, karena apa untungnya seorang memperoleh seluruh dunia dan kehilangan nyawa, ya? Karena apa yang dapat diberikan seseorang sebagai imbalan atas jasanya, atas jiwanya, dia pakai tanda tanya. Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab sering kali Tuhan Yesus itu memakai pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan komunikasi membentuk dasar dari proses pembelajaran. Pelajaran ini akan merinci bagaimana kedua proses ini mengarah pada penyampaian informasi dan penemuan pengetahuan baru. Pertanyaan adalah alat penting untuk terhubung dengan orang lain, mempelajari siapa mereka dan membangun hubungan yang mendalam dengan mereka. Oke, lanjut ya. Ketegasan. Yang ketiga, ketegasan. Ya, tadi yang pertama apa? Empati. Yang kedua, inquiry. Apa? Pertanyaan penyidikan. Ya, pertanyaan penyelidikan. Ketiga adalah ketegasan. Ketegasan ini berbicara dan mengekspresikan pendapat Anda secara terbuka dan tegas. Ekspresi pendapat Anda terlibat dalam dialog yang produktif, bekerja melalui ketidaksepakatan untuk menyelesaikan konflik. Ya, ketegasan adalah perilaku kunci yang membedakan seorang yang memiliki jiwa revitalisasi dari seorang dengan jiwa pemeliharaan. Ketegasan bukan agresi, yang merupakan upaya untuk memaksakan kehendak Anda pada orang lain, namun mengatakan tidak untuk permintaan yang tidak masuk akal, membuat permintaan atau meminta bantuan dari orang lain, menyatakan pendapat dengan jelas, mengekspresikan emosi positif dan negatif dengan benar. Nah, Tuhan Yesus sendiri tegas nggak? Tuhan Yesus itu tegas, dia menunjukkan ketegasannya dalam pelayanan. Kita banyak menemukan ayat-ayat di sini, ya. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tegas di dalam pengajaran dan pelayanannya. Sekarang bagaimana dengan sense of humor? Ya, carilah humor dalam situasi yang tepat. Humor ini adalah cara yang bagus untuk menghilangkan stres saat berkomunikasi. Ketika Anda atau orang di sekitar Anda mulai menganggap sesuatu hal terlalu serius, temukan cara untuk mencairkan suasana dengan berbagai lelucon dan cerita lucu. Tentu saja yang baik, ya, dalam koridor yang baik, dalam batas yang baik. Bukan yang mencemooh, ya. Humor adalah bagian mendasar dari emosi manusia. Nah, sukacita adalah rahasia besar orang Kristen. Makanya tadi Bapak siapa ya bilang, nggak bisa sedih, ya, karena itulah rahasia besarnya kita punya sukacita. Humor adalah bagian dari hati yang gembira. Tawa yang paling murni di dunia adalah di kerajaan sukacita, ya. Masih ingat Mazmur 126 ketika Tuhan memulihkan kekayaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah dengan sorak-sorai. Menurut Anda, apakah Tuhan Yesus tertawa di dalam pelayanannya? Apakah Tuhan Yesus punya selera humor? Bagaimana? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Halo? Ada peserta nggak sih di sini? Ada ya? Bagaimana saudara? Pastinya Yesus itu sebagai manusia, ya? Dan dia juga pasti tertawa, dia pasti ada rasa humor dengan murid-muridnya, walaupun tidak diperjelas di dalam Alkitab.
Nah, komunikasi efektif ini adalah keterampilan yang harus dilatih, terutama kita sebagai pemimpin, ya, untuk mempengaruhi partisipasi di dalam acara, untuk mewujudkan visi misi, ya, untuk mengawasi semua komunikasi yang dikirim ke gereja atau organisasi kita. Keterampilan apa yang harus kita miliki? Ya, keterampilan menulis. Ini sangat penting. Setiap kita, bahkan kadang-kadang mahasiswa paling malas sekali untuk menulis. Betul? Ketika diminta buat jurnal, aduh rasanya malas. Ketika disuruh membaca, malas. Gimana suruh nulis juga? Malas juga, ya. Suruh kalau nulis chatting, wah, sampai jam 12 bisa. Tapi kalau suruh menulis sesuatu yang menginspirasi, persuasif, ringkas, relevan, dan dapat dipahami itu sangat sulit. Makanya kenapa kita harus terus berlatih. Saya pun sampai sekarang juga tetap terus berlatih untuk menulis, ya. Jangan pernah berhenti mengembangkan keterampilan ini dan belajar bagaimana menerapkannya pada media dan saluran baru. Jadi saudara kalau menuliskan posting di Facebook atau dimanapun, jangan menjadi baper, bawa perasaan ya. Hari ini aku kesal, begini, wah cowokku begini. Itu bukan keterampilan menulis yang menginspirasi saudara ya. Bukan yang relevan juga, nggak ada hubungannya dengan publik, ya kan? Itu kan hanya mengungkapkan perasaan dia dengan seseorang. Oke, lalu kita juga penting nih tahu tentang platform komunikasi yang saat ini ada, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan platform yang ada ini untuk menampilkan diri kita di Facebook, di Instagram, gereja kita bagaimana sih membuat sesuatu jadi berbeda, ya kan? Seperti itu. Nah, kita juga perlu menyesuaikan diri, jangan juga jadi gini, aku nggak main Facebook, aku nggak Twitter, aku nggak main IG juga, dosa, nggak juga saudara. Ya, jadi kita bijaklah kita menggunakan platform dari media massa ini. Ya, kita juga harus terbuka terhadap teknologi baru. Ya, teknologi baru itu menciptakan peluang baru bagi gereja Anda. Jadi gereja Anda pun dengan menggunakan ini dapat dipublish, dapat dikomunikasikan ke khalayak. Oh, bahwa ada gereja, ada STTK Taros di sini. Kemarin saya nyasar itu ke STTK Taros. Padahal GPS sudah menunjukkan arah yang benar gitu ya. Tapi tetap aja saya nggak tahu. Ya, nah itu dia. Tapi teknologi ini akhirnya membantu kita. Oke, pedoman dan proses adalah bagian penting untuk melindungi integritas merek gereja Anda dan memastikan bahwa setiap komunikasi memenuhi standar gereja. Dan yang berikutnya, keterampilan berikutnya apa? Kita harus paham etika komunikasi, ya, bagaimana komunikasi yang etis, mencakup kejujuran tadi, komunikasi, menjaga kerahasiaan informal. Seperti tadi, ayat-ayat yang Alkitab tadi, itu tuh adalah etika komunikasi itu ada di dalam Alkitab semua, saudara. Ya, berbahagialah kita, ya. Kita nggak perlu istilahnya belajar lebih mendalam. Apa sih etika itu? Banyak orang berteori, ya, banyak orang pintar di luar sana, tapi tidak ada etika komunikasi. Ya, mereka bisa menjelek-jelekan gereja, mereka bisa menjelekkan hamba Tuhan di YouTube. Wah, ini sesat, itu sesat. Wah, gereja ini nggak benar itu. Nah, banyak sekali orang-orang yang sepertinya memang mereka pendidikannya tinggi, gelarnya banyak juga. Tapi di dalam berkomunikasi di YouTube, ya, mereka nggak memahami etika komunikasi. Ya, lalu ini hal yang juga penting. Ya, kita ini sebagai orang yang memberikan pengarahan, orang yang mengajar, kita yang mendidik anak-anak rohani kita, kita yang mendidik anak-anak kita di dalam keluarga, kita juga mesti mengajarkan ini, saudara, ya, mengajarkan kepada kaum-kaum digital saat ini, gimana rasa hormat, bagaimana kalau kita ngomong nada suaranya, bagaimana kita menjelaskan bahwa masih banyak orang loh nggak suka dengan Facebook, itu masih ada, orang-orang tua tuh nggak tahu Facebook itu apa, ya. Dan mereka itu pasti memisahkan kehidupan profesional mereka dengan pribadi mereka. Nggak semua orang suka dengan Facebook, mengumbar pribadi mereka, ya. Nah, kita juga harus menjelaskan bahwa, nggak semua orang online. Jadi, mahasiswa juga nggak marah. Ini kok dosen nggak jawab-jawab ya WA saya ya? Aduh, gimana sih? Nah, saudara harus paham juga, nggak semua dosen bisa online loh, 24 jam dan selama 7 hari, ya. Nah, kita juga harus ingetin mereka nih, bahwa orang-orang ini perlu mencerna informasi sebelum mereka membuat keputusan, ya, dan mereka harus
mengakui juga bahwa beberapa orang itu menghargai hasil cetak selama rapat, ya. Mungkin memang gini, ketika kita rapat, contohlah rapat dalam satu organisasi, ada yang usianya lebih senior, ada yang anak-anak muda, ya. Kalau anak-anak muda bilangnya mungkin begini, nanti ya hasil rapat aku masukin di Google Drive deh, ya. Nah, tapi kalau untuk orang yang senior kan belum tentu apa sih Google Drive, ya kan, nggak ngerti. Jadi kita perlu tahu bahwa untuk orang-orang usia yang sudah senior ini mereka lebih suka dengan kertas, dengan handout, ya. Nggak pakai Google Drive itu nggak ngerti, ya. Tapi bukan berarti kita nggak pakai juga, tetap memakai keduanya, tergantung kita lihat situasi kondisinya. Nah, ingatkan mereka juga untuk berpikir 2 kali sebelum memposting sesuatu di dunia maya karena internet tidak pernah lupa. As the world becomes a more digital place, so we cannot forget about the human connection. Artinya bahwa dunia kita ini memang sudah menjadi dunia dengan satu tempat yang penuh dengan digital, ya, teknologi. Tapi satu hal jangan lupa, ya, hubungan antar sesama ini penting. Saya menemukan gambar ini tertawa sendiri, saudara. Yesus megang laptop. Ini menginspirasi saya. Kalau zaman itu sudah ada teknologi digital plus, ini gimana Yesus, ya kan? Dia pasti tidak perlu lagi jalan jauh, ya, berkhotbah, naik ke gunung, ke laut. Wah, dia hanya tinggal pakai Twitter, pakai Facebook, pakai WhatsApp, seperti itu, ya. Oke. Lalu konklusinya apa nih siang hari ini, ya? Jadi komunikasi yang efektif tidak hanya bertukar informasi, namun harus memahami emosi dan maksud di balik informasi tersebut. Selain dapat menyampaikan pesan dengan jelas, kita juga perlu mendengarkan dengan cara memperoleh makna penuh dari apa yang dikatakannya dan membuat orang lain merasa didengarkan dan dipahami. Yang kedua, konklusinya adalah Kolose 3 ayat 16. Baca sama-sama. Ayo baca sama-sama. Semuanya buka deh suaranya. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan dengan sediaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala belajar dan menegur seorang orang dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin, ya. Saudara, ya, amin. Saudara boleh menjadi pengkhotbah yang terkenal, yang luar biasa, bicara berapi-api. Saudara bisa menjadi pengusaha yang hebat. Ya, saudara bisa menjadi orang yang membawa pengaruh dengan kata-kata saudara. Bisa membujuk. Saudara bisa menulis buku dengan hebat, dengan bagus, terkenal seluruh dunia. Tapi jika kehidupan saudara tidak ada memiliki perkataan Kristus, maka saudara seperti apa? Gong yang masih ingat? Canang yang bergemerincing dan gong yang berkumandang itu, saudara, ya, semua sia-sia. Jadi sangat penting kita memiliki perkataan Kristus. Siapapun kita, apapun tugas pelayanan kita, dimanapun kita berada, tetap belajar, tetap miliki perkataan Kristus. Bisa, saudara? Bisa. Amin. Amin. Bisa. Thank you. Selesai ya, sudah ya. Sebuah informasi yang luar biasa, kita semakin lebih belajar lagi mengenai komunikasi. Mengapa Tuhan menciptakan atau membuat 2 telinga dan hanya 1 mulut? Karena saat orang berbicara, mari kita dengarkan sepenuhnya, karena banyak tidak pernah mau mendengarkan.